Masih bersama saya Arya Tondang. Ini penampakan pelaku pemilik 264 kg sabu-sabu cair yang merupakan warga negara asing asal Iran, Tribuners. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda terkait dengan penangkapan WNA pembawa sabu cair seberat 264 kg. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan Pit Narkoba Bareskrim Polri mengamankan satu orang warga negara asing asal Iran membawa narkotika jenis sabu-sabu cair. Dari pelaku WNA ini diamankan barang bukti sabu-sabu cair sebanyak 264 kg yang masih terkemas di dalam 5 jerigen. Informasi awal pelaku ditangkap di wilayah Banten. Press release dibawakan langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, Dirtip Pipin Narkoba, Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, Gubernur Jambi hingga Ketua DPRD Provinsi Jambi. Pantauan di Polda Jambi, ciri-ciri pelaku yang dihadirkan berkulit hitam dan berbadan kurus. Saat ini barang bukti dan juga sejumlah barang bukti lainnya telah dihadirkan. Pengungkapan sindikat sabu-sabu jaringan internasional Iran Indonesia oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menggunakan sistem Joint Investigation atau tim gabungan. Ditres Narkoba Polda Jambi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Ditipid Narkoba Bareskrim Polri dalam melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap satu pelaku WNA asal Iran berinisial NB yang berusia 33 tahun dengan barang bukti 264 kg sabu-sabu cair. Direktur Dit Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Thomas Panjisus Bandaru mengatakan proses penyelidikan berlangsung hingga sekira 7 bulan sampai pada proses penangkapan. Penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak November 2022 lalu. Saat itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mendapati informasi bahwa akan ada pengiriman sabu-sabu dari negara Iran menuju ke Indonesia. Thomas menjelaskan meski penangkapan dilakukan di wilayah Provinsi Banten, tetapi laporan penyidikannya tetap ditangani penuh oleh Polda Jambi. Bareskrim Polri sebagai tim yang mendukung penuh pada proses pengungkapannya. Pengungkapan ini juga tidak terlepas dari kasus yang sebelumnya pernah diungkap oleh Polda Jambi. Sehingga dengan pengungkapan kasus sebelumnya, penyelidikan petugas mengerucut dan mengarah pada jaringan WNA asal Iran. Kita baru saja selesai menyaksikan press release pengungkapan. Kita saya Arya Tondang, selamat pagi Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang. Tribuners, pada hari Rabu 10 Mei 2022
23 Tribuners, saat ini saya berada di Polda Jambi, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan press release pengungkapan kasus 200 kilo lebih sabu cair atau ini diduga menjadi bahan dasar pembuatan sabu-sabu Tribuners. Nah, saat ini sudah ada barang bukti dihadirkan. Kita lihat ini sabu cair ini ada pada 5 drum atau 5 jerigen besar, ukuran besar Tribuners. Dan informasinya ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu, di mana bisa diperkirakan ini bisa mencapai ribuan ton ya, mencapai ton jika diolah menjadi sabu-sabu. Dan ini juga bekerja sama dengan Ditipid Narkoba Bareskrim Polri juga yang hadir langsung hari ini ke Jambi untuk melakukan press release Tribuners. Dan kita lihat informasi awalnya Tribuners, pelaku merupakan warga dari luar negeri atau warga negara asing dari wilayah timur Tribuners. Dan ini kita akan menyaksikan saat lagi, yang dimana press release ini akan dibawakan langsung ke Polda Jambi, kemudian juga Ditipid Narkoba, Gubernur Jambi, dan pihak lainnya Tribuners. Informasinya ini merupakan sabu-sabu cair atau juga disebut jadi bahan dasar pembuatan sabu-sabu Tribuners. Ada 5 drum atau 5 jerigen besar, yang dimana informasinya mencapai 200 kg lebih. Dan ini merupakan hasil pengungkapan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan bekerja sama dengan Ditipid Narkoba Bareskrim Polri Tribuners. Kita akan mendengarkan langsung saat lagi bagaimana kronologis pengungkapannya, kemudian juga tersangka serta proses daripada pengungkapan jaringan internasional ini Tribuners. Ini punya disperintak nih. Itu tuh keranjangnya. Pop. Kalau dia apa itu lagi lah. Kalau berubah di ruangan ini. Bukan dulu itu. Oke Tribuners, kita kembali saat lagi. Saya Eri Tondang, selamat pagi Tribuners. Halo Tribuners, ya masih bersama saya Arya Tondang
Ini penampakan pelaku pemilik 264 kg sabu-sabu cair yang merupakan warga negara asing asal Iran, Tribuners. Saat ini pelaku sedang digiring ke sel tahanan, dan saat ini yang bersangkutan memang tidak bisa berbahasa Inggris. Oke, Tribuners, itu baru saja kita saksikan konferensi pers terkait pengungkapan 264 kg narkotika jenis sabu-sabu, Tribuners. Di mana, Tribuners, untuk informasi memang kasus ini atau pelaku diamankan di wilayah perairan Banten, Tribuners, dari sebuah kapal nelayan, di mana tim dari Dirnarkoba Polda Jambi, Direktorat Narkoba Polda Jambi bersama dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan sejak tahun 2022 lalu, kemudian berhasil menangkap pelaku di wilayah Banten. Ada barang bukti sebanyak 264 kg narkotika jenis sabu-sabu cair, di mana ini merupakan bahan dasar dari sabu-sabu. Jika kemudian menjadi sabu kristal bisa mencapai 700 kg sabu-sabu kristal atau sabu-sabu murni, Tribuners. Nah, saat ini pelaku sudah diamankan dan barang bukti juga sudah dihadirkan, Tribuners. Saat ini saya masih berada di Polda Jambi, Tribuners. Kita baru saja menyaksikan press release ya, Bang? Hah? Masih, Bang? Kita akan melihat lebih dekat barang bukti sabu-sabunya, Tribuners. Ini barang buktinya sudah mulai digeser, Tribuners, diangkut kembali. Kalau dapat segini jadilah. Direktur Ditnarkoba Polda Jambi, Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru mengatakan proses penyelidikan berlangsung hingga sekira 7 bulan sampai pada proses penangkapan. Penyelidikan kasus pengungkapan atau penangkapan dari pembawa sabu-sabu cair yang terjadi di Jambi ini sudah dilakukan sejak November 2022 lalu. Saat itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mendapati informasi bahwa akan ada pengiriman sabu-sabu dari Iran menuju ke Indonesia. Thomas menjelaskan meski penangkapan dilakukan di wilayah Provinsi Banten, tetapi laporan penyidikan tetap ditangani penuh oleh Polda Jambi. Bareskrim Polri sebagai tim yang mendukung penuh pada proses pengungkapannya. Pengungkapan kasus ini juga tidak terlepas dari kasus yang sebelumnya pernah diungkap oleh Polda Jambi. Sehingga dengan pengungkapan kasus sebelumnya, penyelidikan petugas mengerucut dan mengarah pada jaringan WNA asal Iran. Namun dengan alasan penyelidikan lebih lanjut, Thomas belum merinci keterkaitan jaringan yang dimaksud dengan sejumlah kasus yang berhasil diungkap Polda Jambi sebelumnya.
Kata Thomas, setelah tiba di Indonesia, sabu-sabu cair tersebut akan diedarkan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Sejak mendapatkan informasi terkait pengiriman sabu-sabu tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bekerja sama dengan Ditipid Narkoba Bareskrim Polri secara intens melakukan penelusuran dan profiling. Sejak saat itulah, tim terus memperketat pencarian di seluruh pantai-pantai yang ada di Provinsi Banten. Tepatnya pada 2 Mei 2023, petugas mendapati satu perahu nelayan yang pergerakannya mencurigakan di kawasan Pelabuhan Tinjil, Teluk Banten, Pandeglang, Banten. Tim mencoba mendekat pada kapal yang dicurigai. Namun saat petugas berupaya mendekat, satu orang tampak melompat dari perahu menuju ke lautan. Namun saat itu satu pelaku yang merupakan WNA berhasil diamankan dari dalam perahu dan juga turut ditemukan barang bukti sabu-sabu cair yang dikemas di dalam 5 jerigen ukuran besar. Untuk mengelabui para petugas, sabu-sabu tersebut disamarkan pelaku dengan menaruh sedikit cairan atau BBM jenis bensin di atas jerigen. Kata Thomas, ini merupakan bahan baku pembuatan sabu-sabu sehingga jika diolah dari 264 kg sabu-sabu cair di dalam 5 jerigen tersebut bisa menghasilkan 700 kg lebih sabu-sabu kristal. Ini wajah tersangka warga negara asing asal Iran yang diduga menjadi pengantar ataupun tertangkap tangan membawa sabu-sabu cair Tribunas. Di laut. Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Teguh. Dan ini Buka biar nampak WNA-nya. Enggak buka biar nampak WNA-nya. sabu-sabu cair sudah diamankan dalam bentuk 5 jerigen besar Tribunas. Berat daripada sabu-sabu cair ini mencapai 264 kg. Nah, ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu. Jika sudah diolah maka akan lebih dari 264 sabu-sabu murni Tribunas. Dalam proses ini juga hadir dari Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Yes. Open, yes. Good.
Oke Tribuners, kita akan kembali saat lagi. Saya Arya Tondang, selamat pagi. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang. Tribuners, saat ini kita masih berada di Polda Jambi. Kita akan mendengarkan keterangan resmi dari Kapolda Jambi terkait pengungkapan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pada hari ini kita akan melakukan press release, yaitu pengungkapan peredaran narkotika jenis metafetamin atau sabu jaringan Iran Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya didampingi oleh Pak Wakil Gubernur, ada Pak Danrem, kemudian ada Kabinda, dan juga ada Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan ada Direktur Narkoba Polda Jambi. Rekan-rekan sekalian, tentunya pengungkapan peredaran narkotika jenis metafetamin atau sabu ini merupakan hasil kerjasama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan joint investigation yang jelas Polda Jambi mendapat backup penuh dari Mabes Polri sehingga berhasil mengungkap daripada peredaran narkotika ini, jaringan Iran Indonesia. Dapat kami informasikan tentunya pengungkapan ini diawali dari informasi sekitar bulan November tahun 2022. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Iran ke Indonesia. Dan salah satunya nanti ketika diedarkan di Indonesia, sasarannya adalah Provinsi Jambi. Itu salah satunya. Karena akan diedarkan ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi Provinsi Jambi menjadi sasaran daripada peredaran narkotika jenis sabu yang berasal dari Iran. Oleh karena itu, sejak bulan November, informasi ini didalami, dilakukan penyelidikan, dan juga memprofiling daripada organisasi narkotika jaringan Iran Indonesia. Dan setelah didalami, tim dari Polda Jambi dan Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa narkoba ini akan didaratkan di sekitar perairan Provinsi Banten. Itu informasi awal. Sehingga sejak bulan November, tim ini terus melakukan pendalaman terhadap seluruh pantai-pantai yang ada di Provinsi Banten. Kemudian hasil pendalaman membuahkan hasil, yaitu pada tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 4 pagi di Pelabuhan Tinjil Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tim mencurigai terdapat satu kapal nelayan yang memperlihatkan gerak-geriknya mencurigakan. Ketika tim mendekati kapal nelayan tersebut, terlihat dari kejauhan ada satu orang menceburkan ke laut, melarikan diri. Tinggal satu orang di dalam kapal nelayan tersebut. Ketika diamankan, orang tersebut dengan kapal nelayan didapati di kapal tersebut
sekitar 5 dirigen ini. 5 dirigen ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ini adalah sabu cair. Murni ini sabu cair. Ya. Dan setelah dihitung, lebih kurang 264,73 kg jenis sabu cair yang dapat diamankan dengan 1 orang yang terdapat di dalam kapal nelayan tersebut. Setelah didalami, ternyata 1 orang di dalam kapal tersebut itu adalah atas nama NB bin MS. Laki-laki berumur 33 tahun. Dan yang bersangkutan berkewarganegaraan Iran. Sehingga pada tanggal 2 Mei tersebut, barang bukti, tersangka, segala macam itu kita amankan. Barang bukti yang ada tadi jenis sabu cair dan juga kapal nelayan, kita juga amankan beberapa handphone. Handphone kita amankan lebih kurang 4 handphone dengan berbagai merek. Kemudian ada juga GPS. Kemudian juga ada 2 kartu ATM atas nama tersangka ini. Sekarang sudah diamankan di Polda Jambi, tentunya akan kita dalam. Setelah kita periksa ke laboratorium dan kita pertanyakan kepada ahlinya, dari 264,73 kg cairan ini, apabila diproses oleh ahlinya, maka dapat menghasilkan lebih kurang 750 kg sabu kristal. Apabila ini semua diolah lagi oleh ahlinya, sekali lagi maka dapat menghasilkan lebih kurang 750 kg sabu kristal. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan tentunya kami dari Polri beserta instansi terkait lainnya bagaimana aktivitas-aktivitas daripada peredaran narkoba jaringan internasional ini bisa kita lakukan tindakan-tindakan sehingga betul-betul bisa menyelamatkan anak bangsa dari terjerumusnya penggunaan narkoba, khususnya jenis sabu ini. Ini saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ditambahkan oleh Brigjen Mukti Juarsa informasi-informasi lebih lanjut. Mungkin silakan, Mas Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda, Pak Wagub, Pak Binda, Pak Danrem, dan Bapak Kapolda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Brigjen Mukti atas segala hal yang telah diinformasikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Wagub. Ada tambahan, Pak Wagub? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kapolda Jambi beserta seluruh jajaran, juga Bapak dari Mabes Polri, dan rombongan unsur Forkompinda yang hadir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan media. Terharu kita, kalau boleh kita menangis haru dan gembira. Dan saya atas nama Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan rasa syukur kita ini. Kenapa? Kalau teman-teman tahu bahwa Bapak Gubernur mencanangkan misinya adalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Intinya kalau boleh kita katakan, tidak mungkin kualitas sumber daya manusia akan tercapai kalau mengkonsumsi benda haram. Terlepas daripada
kacamata konteks hukum Islam maksud saya atau agama lain. Yang jelas harapan kita bahwa sumber daya manusia itu adalah cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, dan cerdas sosialnya. Kita rasanya sepakat. Tidak mungkin kecerdasan intelektual akan bertahan kalau ternodai dengan benda-benda seperti ini. Tidak mungkin akan bertahan kecerdasan emosionalnya dan seterusnya kalau ternodai dengan seperti ini. Maka izinkan Pak Kapolda dan Bapak dari Mabes Polri, kami atas nama pemerintah Presiden, atas nama seluruh masyarakat berjami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kapolda dan seluruh stakeholder terkait, termasuk unsur pemerintah, termasuk masyarakat yang alhamdulillah telah dengan kewaspadaannya, dengan antisipasi dan dengan kesungguhannya bagaimana untuk apa istilahnya untuk menggagalkan ini hal-hal yang sifatnya hanya keuntungan pribadi semata padahal merusak umat ini. Saya terima kasih dan saya yakin ini adalah atas kerjasama kolaborasi dengan masyarakat baik itu yang ada di Jakarta, di Banten, termasuk yang ada di Jambi. Tidak ada kata lain, syukur kepada Allah, terima kasih, dan kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sebenarnya kepada pihak Polda, baik pun dari Mabes Polri dan seluruh jajaran terkait yang ada dalam kerangka tugas kita ini. Sekali lagi terima kasih Bapak, mudah-mudahan kebersamaan ini dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar kita jalin bersama-sama untuk kepentingan bagaimana masyarakat kita, utamanya generasi muda, akan terus dapat bertahan sebagaimana apa yang diharapkan oleh para leluhur kita. Insya Allah, saya ulangi, sumber daya manusia berkualitas. Ini baik dari sumber milenial ataupun karena kita tahu Pak Kapolda Mohab bahwa yang terkena dengan hal-hal seperti itu, kalau yang sudah-sudah tidak pandang bulu, tua pun kena, muda pun kena, laki-laki pun kena, dan seluruh profesi masing-masing. Demikian, selamat kita sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi spirit semangat kita semua untuk bersama-sama menolak apapun bentuknya peredaran narkotika. Selamat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub. Demikian rekan-rekan sekalian, nanti informasi tambahan silakan ke Kombes Thomas, Direktur Res Narkoba Polda Jambi. Baiklah Tribuners, itulah breaking news bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.